Penyebab tagihan listrik bengkak lagi. Apakah benar kesalahan pencatatan? Keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang membengkak kembali merebak. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Merespon keluhan-keluhan tersebut, PT PLN angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada undang-undang yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi, PLN tidak akan berani karena itu melanggar undang-undang dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif, ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk Tagihan Listrik Pasca Bayar Sabtu 6 Juni 2020. Bob menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri. Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian, dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya, apakah juga mengalami kenaikan tambahnya. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 volt ampere maupun 900 volt ampere, sebab terkait subsidi hal itu bukan wewenang PLN. Tak sedikit pelanggan yang menaruh curiga kepada petugas pencatatan meteran listrik lantaran tagihannya membengkak awal Juni ini. Sebagaimana diketahui, akhir Mei 2020 lalu, petugas pencatatan listrik sudah diizinkan kembali melakukan pencatatan meteran secara langsung ke rumah pelanggan pasca bayar untuk tagihan rekening bulan Juni 2020. Lalu apakah benar memang ada kesalahan pencatatan oleh para petugas tersebut? PT PLN Persero menjelaskan bahwa pihaknya memang mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan pencatatan meteran listrik ke rumah-rumah pelanggan. Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril pun memastikan bahwa proses pencatatan meteran listrik oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pencatatan itu sudah dilengkapi alat yang memadai. Lalu saat melakukan pencatatan hasilnya dipoto dan harus dipoto. Itu untuk menjadi bukti bahwa mereka datang ke sana dan melihat meteran itu berapa angkanya, terang Bob dalam konferensi pers Sabtu 6 Juni 2020. Bob menjelaskan bukti foto itu penting terutama apabila ada pelanggan yang komplain mengenai tagihan listrik. Di samping itu, Bob mengakui ada beberapa kendala yang dialami para petugas saat bertugas ke lapangan. Misalnya, pagar rumah pelanggan kerap dikunci saat petugas akan melakukan pencatatan meteran. Sehingga, mau tidak mau, aktivitas pencatatan meteran tak bisa dilakukan hari itu juga. Atau pelanggan diminta melakukan pencatatan meteran sendiri dan melaporkan ke PLN. Bagi pelanggan yang tidak melakukan pelaporan, tagihan listriknya akan dihitung dari rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Bila selama 3 bulan itu ada perubahan konsumsi listrik yang begitu signifikan, bisa membuat rata-rata tagihan listrik pelanggan membengkak. Kalau tidak melaporkan juga, maka kita lakukan perhitungan rata-rata 3 bulan. Nah, kalau terjadi pola kehidupan berbeda-beda, jadi hasilnya sangat comblang. Seperti ada COVID-19 ini tidak ada COVID, itu sangat jomblang tuturnya. Berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat di desa-desa, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya listrik masuk perdesaan, masyarakat bisa menghemat karena selama ini menggunakan genset. Misalnya Edi, dia bisa menghemat uang sampai Rp4.500.000 dengan adanya listrik masuk desa. Kita mampir makan dulu, udah lapar. Di Desa Tepian Baru ini ada warung yang namanya Warung Junjung. Kebetulan pemiliknya adalah teman saya, namanya Pak Edi. Ayo. Assalamualaikum.
betul. Bagaimana warung? Alhamdulillah. Iya. Pak, ini saya duduk situ. Silakan Pak. Ini Pak, masalahnya sekarang musim corona. Iya. Sering sih lewat kalau menuju ke Wahau, tetapi karena corona ini akhirnya kita jarang untuk ke desa-desa. Oh, iya. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan. Saya berkunjung ke rumah keluarga, makanya mampir di warung Pak Edi ini. Warung Junjung. Ya, iya. Yang paling saya senang di sini Pak, soto ayamnya luar biasa Pak. Ayam kampung, Pak. Ayam kampung. Ala-ala Jawa. Ya. Pak Edi, Iya, Pak. saya lihat ini kipas angin sudah nyala nih Pak. Nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah Pak. Ini berkat kepemerintahan Kutai Timur yang sangat antusias kepada warganya. Sekarang alhamdulillah PLN sudah masuk di tepian baru, Pak. Oh sudah PLN sudah Ya, masuk? sudah, alhamdulillah sudah 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu? Iya itu. Oh, alhamdulillah Pak ya. Nah, dulu kan Pak ini pakai apa tuh? Pakai ini saja? Iya, dulu tuh pakai dompeng, Pak. Pakai dompeng? Iya, itu sangat menunjang sekali dengan apa ya, kita bisa menekan pengeluaran. Kalau dulu itu kita dalam satu hari itu sampai 20 sampai 25 liter. 25 liter? Iya, 25 liter. Berarti 25 liter kali 30 hari 750 liter. Iya, itu sekitaran 5 juta 1 bulan itu kita. Pak ini keluarkan 5 juta? Iya, untuk siang malamnya itu Pak, karena kasihan kalau apa itu pelanggan datang ke sini nggak ada kipas, mau nyolok apa, mau ngecas HP aja susah. Makanya Iya. sekarang alhamdulillah dengan adanya PLN ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah dan staf-stafnya itu di Kutai Timur ini sangat membantu masyarakat kita gitu. Jadi 5 juta Pak. Oke. Kira-kira perkiraan Pak Edi setelah Pak PLN ini, Pak Edi kira-kira bisa bayar berapa sebulan? Paling itu sekitar 500 sampai 700 itu notok Pak ini. 200 sampai 700. Berarti betul. Pak Edi bisa menghemat biaya atau uang 4,5 juta per Iya, bulan. ya seputaran situ alhamdulillah. Kalau uang itu 1 bulan kita tabung Pak Edi bisa naik haji loh. Insya Allah. Minta doanya aja mudah-mudahan kita bisa gitu. Ya. 4,5 juta sebulan. Iya. 10 juta 10 bulan aja sudah 45 juta Pak. Iya. Iya kan, asal jangan beristri lagi Pak. Janganlah itu sudah. Malu sama anak itu nanti. Oke. Gitu, ya. Pak Edi, Pak Sekdesnya sini Pak Ropik atau siapa? Iya, Pak Ropek. Itu teman saya juga. Alhamdulillah. Iya. Ada orang yang tadi baru lewat, Pak. Coba Pak. Mana ya? Oh, Oh, itu. Pak. Pak Ropik. Syukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini teman saya Pak. Oh. Ya, dulu kalau ada aktivitas di lapangan itu beliau selalu teman saya. Oke. Waktu kita berkunjung ke danau yang di 8 itu, danau apa namanya itu Pak Ropik? Danau Embung itu. Ya. Pak Ropik, sudah berapa lama Pak jadi sekdes? Sudah setahun lebih? Udah 4 tahunan. Sudah 4 tahun ya? Oke. Berarti 4 tahun ini kan tidak pernah kita ketemu. Ya. Sudah berapa kakak sini Pak? Sekitar 900-an kakak. 900 kakak. Nah, tadi saya ngobrol sama Pak Edi Oke. bahwa di desa Bapak ini sekarang sudah ada PLN masuk. Oke, alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Nah, dari 700 kakak itu sudah berapa kakak Pak yang nyambung Pak? Dari 900 lah. Dari 900 itu Kan 900 ya? Iya. Bukan 700 ya? Bukan. Iya. 900 itu kurang lebih sudah 25% sekitaran hampir 300-an. Hampir 300 ya? Iya. 300 Iya. kakak. Ya mudah-mudahan dengan adanya listrik ini masyarakat kita sudah bisa juga mengakses berita dari ibu kota khususnya Amin, amin. berita-berita Iya, amin. nasional, berita-berita daerah, terutama terkait dengan daerah kita. Di sisi lain juga ya tentu anak-anak juga lebih giat belajar kalau di malam hari. Iya, harapannya Ya kan? begitu, Pak. Ya mudah-mudahan cepat semua itu bisa menyambung Pak. Ya di dalam-dalam juga. Jadi kemungkinan nanti minta tolong sama Bapak. Sekiranya yang yakin kalau yang di pinggir poros jalan itu akan tersambung. Iya. Tapi karena yang untuk dalam itu kita terkendala adalah tiangnya. Oh jadi di dalam itu yang apa ya? Kan masih banyak masyarakat yang di dalam Iya, Pak. iya, Jadi iya. mungkin mudah-mudahan dengan kita jumpa di sini di warung saya, Iya, iya. nanti mungkin dari Bapak diusahakan untuk ke dalamnya itu cepat disambungkan. Iya, iya. Jadi saya kira hal seperti itu mungkin desa, Iya. ya kan melalui desa Pak, usulan masyarakat bisa disampaikan ke kecamatan, kemudian ke kabupaten. Siapa tahu di kabupaten ada solusinya.
Biasanya itu Pak di bagian lingkungan hidup atau apa itu saya atau di pertambangan yang kurang paham saya. Tetapi saya pikir bisa difasilitasi teman-teman lah untuk mendapatkan bantuan untuk sambungan ke kita ya. ke masyarakat kita yang ada di dalam yang masih terkendala dengan tiang listrik itu. Amin amin.